Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi yang saya cintai dan saya banggakan, semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas bab fluida bagian yang kedua dengan pokok bahasan hukum utama hidrostatis. Jangan lupa like, komen, dan share video pembelajaran ini ke teman siswa dan siswi semuanya. Tidak lupa juga berlangganan channel YouTube Asep Hidayat dengan cara klik subscribe. Hukum utama hidrostatis berbunyi, semua titik yang berada pada bidang datar yang sama dalam fluida homogen memiliki tekanan total yang sama. Perhatikan gambar berikut ini. Walaupun bentuk penampang tabung berbeda, ini berbeda-beda. Di sini ada yang bulat, kemudian di sini penampang tabungnya itulah miring, kemudian di sini ada setengah lingkarannya, ya. Besarnya tekanan total di titik A, di titik B, di titik C, dan di titik D adalah sama. Oke, kita kembali lagi kepada bunyi hukum utama hidrostatis. Semua titik yang berada pada bidang datar yang sama, ini pada bidang datar yang sama, dalam fluida homogen, ini dalam fluida homogen. Di sini yang dimaksud dengan fluida homogen itu misalkan kalau air, air semua, kalau oli, oli semua, kalau minyak, minyak semua. Nah, memiliki tekanan total yang sama. Jadi di sini titik A, titik B, titik C, titik D memiliki tekanan yang sama. Walaupun penampang tabung ini berbeda-beda. Persamaan hukum hidrostatis itu dapat diturunkan sebagai berikut. Misalkan pada suatu bejana berhubungan dimasukkan dua jenis fluida yang massa jenisnya itu berbeda, yaitu Rho 1 dan Rho 2. Jadi ini adalah bejana berhubungan. Bejana yang pertamanya ini, kemudian bejana yang keduanya itu adalah ini. Dan kedua bejana ini berhubungan. Nah, di sebelah kanan ini diisi oleh fluida yang berbeda dengan fluida yang ini. Jadi yang ini memiliki massa jenis Rho 2 dan yang ini memiliki massa jenis Rho 1. Nah, titik A dan titik B ini berada pada bidang datar yang sama dan pada fluida yang sama, yaitu fluida Rho 1. Maka tekanan di titik A ini besarnya sama dengan tekanan di titik B. Jadi titik B ini adalah batas antara fluida yang pertama dengan fluida yang kedua. Oke, kita lanjut. Jika diukur pada bidang batas terendah antara fluida 1 dan fluida 2, ini batas terendah antara fluida 1 dan fluida 2, yaitu di titik B dan di titik A. Fluida 2 memiliki ketinggian H2 dan fluida 1 memiliki ketinggian H1. Maka tekanan total di A dan di B itu besarnya sama. Ini sesuai dengan hukum utama hidrostatis, yaitu pada bidang datar, pada fluida yang sama, memiliki tekanan yang sama. Ini adalah fluidanya sama, yaitu fluida Rho 1 atau fluida dengan massa jenis Rho 1, dan titik A dan titik B ini berada pada bidang datar. Jadi memiliki tekanan yang sama. Atau kalau dituliskan tekanan di A sama dengan tekanan di B. Nah, tekanan di A itu sama dengan tekanan hidrostatis di A atau Rho 1 kali G kali H1 ditambah dengan tekanan udara luar. Ingat tekanan total pada video pembelajaran fluida statis yang pertama. Kemudian dengan cara yang sama, tekanan di B itu sama dengan tekanan hidrostatis di titik B ditambah dengan tekanan udara luar. Nah, tekanan hidrostatis di titik B yaitu Rho 2 kali G kali H2. Kemudian tekanan udara luarnya atau P0-nya ini bisa dicoret dan G-nya juga bisa dicoret. Sehingga tinggal Rho 1 kali H1 sama dengan Rho 2 kali H2. Nah, persamaan ini dikenal dengan nama persamaan utama hidrostatika. Keterangannya H1 yaitu jarak titik A terhadap permukaan fluida 1,
ini, kemudian H2 ini jarak antara titik B terhadap permukaan fluida 2, kemudian ρ1 ini massa jenis fluida yang pertama, dan ρ2 adalah massa jenis fluida yang kedua. Demikian persamaan atau rumus hukum utama hidrostatika. Untuk lebih memahami persamaan atau rumus hukum utama hidrostatika, mari kita berlatih soal. Soal nomor 1. Perhatikan gambar bejana di samping. Jika diketahui massa jenis minyak 0,8 gram per cm kubik, massa jenis raksa 13,6 gram per cm kubik, dan massa jenis air 1 gram per cm kubik. Tentukan perbedaan tinggi permukaan antara minyak dan air. Jadi dari gambar ini di bawahnya adalah air raksa, kemudian di tabung sebelah kanan ini diisi oleh minyak setinggi 15 cm, di mana massa jenis minyak adalah 0,8 gram per cm kubik, dan massa jenis raksa ini adalah 13,6 gram per cm kubik. Jadi di sini minyak terapung di atas air raksa. Demikian juga air terapung di atas air raksa, karena air raksa ini memiliki massa jenis yang lebih besar. Kemudian berikutnya air dimasukkan pada tabung yang di sebelah kiri. Nah, sehingga permukaan air raksa ini seimbang seperti tampak pada gambar ini. Nah, yang ditanyakan berapakah selisih minyak dan air, di mana ketinggian air raksa ini sama atau berada pada bidang datar. Oke, dari soal itu diketahui tinggi minyak 15 cm, boleh juga ini dirubah ke dalam meter. Kemudian ρ minyaknya 0,8 gram per cm kubik atau 800 kg per meter kubik. Kemudian ρ raksa 13,6 gram per cm kubik atau 13.000 kg per meter kubik. Kemudian ρ air sama dengan 1 gram per cm kubik atau 1000 kg per meter kubik, dan G-nya 10 meter per sekon dikuadratkan. Nah, yang ditanyakan adalah selisih antara ketinggian minyak dengan ketinggian air. Kita langsung saja menggunakan persamaan hukum utama hidrostatis untuk mencari ketinggian air atau HA. Jadi ρ minyak kali ketinggian minyak sama dengan ρ air kali ketinggian air. Nah, di sini satuannya boleh dalam CGS atau boleh juga dalam MKS. Nah, saya akan menggunakan dalam sistem CGS saja. ρ minyaknya sama dengan 0,8, kemudian tinggi minyaknya 15, kemudian ρ airnya 1, dan yang mau kita cari dulu adalah ketinggian air. Tinggal mengalikan saja, 0,8 kali 15 sama dengan 12, kemudian 1 kali HA atau ketinggian air sama dengan HA. Jadi ketinggian airnya sama dengan 12 cm. Kemudian berikutnya tinggal mencari selisih tinggi air dan minyak. Delta H sama dengan tinggi minyak dikurangi dengan tinggi air. Atau di mana tinggi minyaknya 15 cm dan tinggi airnya 12 cm. Jadi selisih atau perbedaan tinggi permukaan minyak dan air adalah 3 cm. Soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut ini. Sebuah pipa berbentuk huruf U. Ini pipa berbentuk huruf U diisi dengan air yang massa jenisnya 1 gram per cm kubik. Jadi pipa ini diisi oleh air yang massa jenisnya 1 gram per cm kubik. Kaki pipa sebelah kiri diisi bensin dengan massa jenis atau ρ bensinnya di sini sama dengan 0,7 gram per cm kubik. Jadi pipa sebelah kiri ini diisi oleh bensin yang memiliki massa jenis 0,7 gram per cm kubik setinggi 4 cm. Jadi ini tingginya 4 cm atau HB. HB itu adalah tinggi bensin sama dengan 4 cm. Kemudian
sebelah kanan diisi minyak tanah dengan rok minyak atau massa jenis minyak 0,8 gram per sentimeter kubik setinggi 8 cm. Jadi sebelah kanannya ini diisi oleh minyak tanah dengan massa jenis 0,8 gram per sentimeter kubik dan tingginya 8 cm. Hitunglah perbedaan tinggi air antara pipa kanan dan pipa kiri. Nah, yang ditanyakan adalah perbedaan tinggi air antara pipa kanan dan pipa kiri. Berarti ini perbedaannya. Saya lambangkan ini dengan delta H. Nah, dari soal ini diketahui tinggi bensin atau HB ini 4 cm, tinggi minyak tanah ini 8 cm, massa jenis minyak ini 0,8 gram per sentimeter kubik, massa jenis bensin atau rho B ini 0,7 gram per sentimeter kubik, dan rho airnya 1 gram per sentimeter kubik. Nah, di sini minyak tanah dan bensin terapung di atas air. Hal ini disebabkan karena massa jenis minyak dan massa jenis bensin itu lebih kecil dari massa jenis air. Nah, yang ditanyakan adalah perbedaan tinggi air pada pipa sebelah kiri dan sebelah kanan. Oke, kita langsung jawab. Untuk menjawabnya kita gunakan rumus dari hukum utama hidrostatika, yaitu tekanan pada bidang datar, ini tekanan pada bidang datar, pada fluida yang sama itu besarnya sama. Coba diteliti lagi bunyi daripada hukum utama hidrostatika. Jadi sini tekanan di titik A, tekanan di sini sama dengan tekanan di titik B. Tekanan di titik A ini sama dengan P0 ini adalah tekanan udara luar, karena ini pipanya terbuka, jadi udara luar juga itu menekan permukaan bensin. Ditambah dengan tekanan hidrostatika bensin, ini setinggi HB, kemudian ditambah tekanan hidrostatika air, ini tekanan hidrostatika air, sama dengan, nah tekanan di B yaitu tekanan udara luar ditambah dengan tekanan hidrostatika minyak tanah. Nah, karena kiri dan kanan ini ada tekanan udara luar P0, P0-nya ini bisa dicoret, sehingga tinggal tekanan hidrostatika oleh bensin ditambah dengan tekanan hidrostatika oleh air ini sama dengan tekanan hidrostatika minyak tanah. Kita masukkan rumus tekanan hidrostatika bensin, yaitu rho bensin dikalikan dengan G dikalikan dengan tinggi bensin. Kemudian tekanan hidrostatika air sama dengan rho air kali G kali H air. Nah, H air ini sama juga dengan delta H. Kemudian tekanan hidrostatika minyak itu sama dengan rho minyak kali G kali tinggi minyak atau HM. G-nya di sini bisa dicoret. Nah, sehingga persamaan itu menjadi rho bensin kali tinggi bensin ditambah rho air kali H air sama dengan rho minyak kali tinggi minyak. Kita masukkan angka-angkanya. Rho bensinnya sama dengan 0,7, tinggi bensinnya 4 cm ini. Kemudian rho airnya itu sama dengan 1. Nah, kemudian tinggi air ini sama dengan delta H. Nah, ini yang ditanyakannya. Kemudian rho minyaknya sama dengan 0,8 dan tinggi minyak itu sama dengan 8. Tinggal mengali-ngalikan saja. 0,7 kali 4 sama dengan 2,8. 1 kali delta H sama dengan delta H. 0,8 kali 8 sama dengan 6,4. Jadi delta H-nya ini pindah ruaskan ke sini jadi negatif. 6,4 min 2,8 sama dengan 3,6 cm. Jadi delta H-nya atau perbedaan tinggi air pada tabung kiri dan tabung kanan besarnya adalah 3,6 cm. Oke, video pembelajaran listrik statis dengan pokok bahasan hukum utama hidrostatika selesai. Jangan lupa like, komen, dan
share video pembelajaran ini ke teman siswa dan siswi semuanya. Tidak lupa juga berlangganan channel YouTube Asep Hidayat secara gratis dengan cara klik subscribe. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, bring you up. Yeah, come on.